Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karo dan semua rekan-rekan fungsional dan juga para rekan-rekannya dari fungsional lainnya. Menarik sekali tadi pembahasan tentang konsolidasi fungsional yang ada sekarang ya. Bagaimana kita di masa pemilihan ketua DPD sampai akhirnya kita bisa menggolkan hingga subuh hari itu 4 RUU prioritas ya. Nah, dari RUU prioritas ini kan kita sudah melihat berbagai macam urgensi yang sudah ada. Tapi kita coba mengingatkan lagi untuk didokumentasikan karena sebenarnya kan fungsi daripada DPD ini sebenarnya kolegial dengan DPR. Tapi tadi kalau saya menyambung tentang studi banding, reference dan bagaimana kita misalnya studi banding di daerah yang udah punya portofolio dan berhasil misalnya untuk jaminan sosial, dan ada juga tadi beberapa ajuan untuk negara-negara yang could be menjadi bagian dari reference. Jadi mohon mudah-mudahan ini didokumentasikan karena kemarin kan masih terlewat karena kita tadi ada RUU pengelolaan pengendalian iklim. Kita sudah mengikuti 2 kali nih. Ini harus didokumentasikan dengan rapi biar nanti tidak tercecer ya. Dari komite kita mungkin yang COP kita sudah 2 kali. Pertama di Glasgow dan yang kedua di Uni Emirat Arab. Nah, dari 2 COP ini sebenarnya bisa jadi bagian pondasi bahwasanya secara international involvement untuk parlemen kita sudah ada, dan nanti next akan ada di Brazil. Jadi mohon ini agak dirapikan catatannya bagi Biro Setpim yang sudah berangkat kemarin, karena ini akan menjadi muatan-muatan yang menguatkan kita karena ini sudah ada di tangan kita gitu. Cuman memang teks dan judulnya itu sangat inisiatif DPD, ada kata pengelolaan pengendalian iklim. Walaupun sebenarnya dari sisi undang-undang sebelumnya itu kan sudah ada berbagai macam yang sudah diinikan oleh DPR, mulai dari perjanjian Kyoto Protokol dan segala macam. Nah, ini mohon dikawal ketat karena ini hampir diabaikan karena kan modelnya itu kan terbuka gitu. Tapi begitu kita masuk di COP ini kita kawal benar karena at least kita sudah memasukkan isu-isu aspirasi daerah yang ada di daerah kemarin. Kita masukkan isu tentang bagaimana konsep ketahanan pangan, terus pertanian-pertanian di daerah, dan juga akan sejalan dengan misi-misi daripada tim kepresidenannya yang sekarang juga memprioritaskan itu dan sudah ada tim khusus. Jadi mungkin dari sini kita bisa ambil momen DPD nih posisinya nih dengan parlemen lagi hand in hand ya, maksudnya sangat kuat posisinya. Jadi kita harus bekerja keras biar ini bisa terwujud. Kita nggak tahu setahun 2 tahun atau berapa tahun itu akan terwujud, tapi artinya originally, authentically ini fungsional harus memang benar terlibat kalau misalnya mereka di komite yang membidangi ini agar tidak luput. Karena untuk materi-materi konten ini sendiri harus benar-benar kita itu masif, karena kan di RU ini seperti payung, dia nanti bisa maju ke energi terbarukan, dia masuk ke nanti sustainability program. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dikawal. Ini masukan kami dari fungsional yang sempat terlibat dalam proses mulai daripada konten sampai speech sampai akhirnya memberangkatkan tim-tim kita ke sana, dan mereka lah yang berhasil membawa isu-isu, dan itu harus dikawal isu-isu yang kemarin. Jangan sampai dokumen kita itu hilang karena itu bisa jadi pondasi untuk ke depan kita mempertahankan di undang-undang sampai naskah. Nah, kedua itu sudah saya pernah sampaikan Pak tentang bahasa daerah. Kebetulan terlibat sedikit di last minute-nya ya Pak ya. Tapi ikut juga datang ke DPR ketika itu undang-undang dibawa dan disampaikan oleh seorang komite 3 dari anggota dewan kita, tapi akhirnya dibatal. Awalnya disampaikan itu akan next ya, akan dibahas berikutnya, kemudian dibatalkan sepihak dan tidak ada surat menyurat. Kita tahu dari berita-berita media, dan ini mungkin perlu tadi menyinggung dari kami ya, senior kami tadi yang ahli media, ini perlu juga ada jawaban dari kita bahwasanya ke depan tidak boleh membatalkan sepihak, tidak ada surat dari mereka bahwa ini dibatalkan. Takutnya itu akan terjadi lagi kan, ada toleransi dari kita. Ya udah, sudah capek kerja keras, selesai, nggak dibahas. Itu harus ada karena kan untuk mengupayakan waktu, pikiran, tenaga sampai itu akhirnya ada dan kemudian dieliminir tanpa diberitahukan, kayaknya tidak ada etikal parlemen yang kuat. Nah, itu mungkin bisa dijadikan bahan ke depan sehingga RUU yang akan datang ini, yang 4 ini kita mendapatkan porsi yang pas. Jadi mungkin bagi kita semua nih fungsional ini adalah titik tumbuh yang paling bagus di momen ini karena kita alhamdulillah dapat 4. Mungkin masing-masing komite nanti akan konsen dengan itu. Dan kalau misalnya nanti dilibatkan atas pengawasan, pandangan pendapat itu sangat menarik karena kita akan makin hidup. Jadi tidak ada lagi waktu untuk menunggu-nunggu apakah akan ditugaskan atau tidak. Tapi ambil aja momen karena memang sebenarnya
Kalau kita maksimalkan semua fungsional yang ada dari semua lini fungsional, ini bakal menjadi sesuatu momentum yang kuat. Jadi kelihatan konten daerah itu udah mulai diperlihatkan dari aspirasi-aspirasi masyarakat daerah yang ada di Puskadaran, dan juga mungkin bagian-bagian pendataan dan kemudian kolek kita ini kan kementerian. Kalau misalnya menterinya dengan timnya datang kuat dengan semua formasinya, kesannya gagah. One day kalau kita misalnya masuk ke DPR, kita juga harus semua nih fungsional. Biar aja mereka nggak punya kursi sama sekali, mereka sediakan. Artinya kita juga udah mengupayakan itu aja. Jadi konten yang pertama adalah Pak, yang kami tegaskan, kita kawal semua dokumen-dokumen yang memang penting. Nah itu penting sekali karena kemarin kan sudah lewat tapi belum ada banyak sekali yang mengungkap ini, dan memang ada beberapa juga komite antara PPU dan komite yang lain itu harus terus saling rapat ya, merapatkan dan tim fungsional yang sudah sedia. Dan yang kedua tadi, apabila setiap RUU yang kita berikan itu misalnya dibatalkan sepihak, itu harus dibicarakan di awal gitu, bagaimana mekanisme itu dibicarakan dengan ya mungkin antara sesama sekjen dengan sekjen atau pertemuan antara fungsional DPR dan DPD, karena sebenarnya ada irisan yang kuat. Dan di sini saya lihat momentum antara kita udah di sini saatnya ya. Terima kasih Pak. Etrida Pulungan dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Baik, Pak Paru.